Tidak ada orang yang mau berkorban hebat, orang mau berkorban besar demi mendapatkan sesuatu yang kecil. Nggak ada. Aku adalah anak dari dua orang korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian tentang pentingnya pengorbanan di dalam mendukung doa-doa kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa pengorbanan itu penting di dalam mendukung doa-doa kita? Yang pertama, pengorbanan adalah bentuk keseriusan kita di dalam mencapai sesuatu. Tidak ada orang yang mau berkorban hebat demi mendapatkan sesuatu yang kecil. Nggak ada. Orang mau berkorban hebat, orang mau berkorban besar karena ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Maka tingkat keseriusan seseorang untuk mendapatkan sesuatu diantaranya dilihat dari seberapa banyak pengorbanan yang dia keluarkan. Seberapa banyak dia mau berkorban demi mendapatkan keberhasilannya itu atau kebahagiaannya itu. Yang kedua, mengapa orang mau mengorbankan sesuatu? Karena pengorbanan itu, sahabat muslim sekalian, adalah bentuk pengabdian kepada Zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghadapi orang-orang yang biasa-biasa saja, tentu kita tidak mau berkorban yang lebih banyak. Ketika kita menghadap Zat yang maha mulia, Zat yang maha luhur, Zat yang maha mengabulkan segenap doa-doa kita, maka seyogyanya kita mengorbankan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama ini telah mendapatkan banyak karunia, ya. Badan kita sehat, itu karunia yang luar biasa. Kita diberi kesempurnaan badan kita, kesempurnaan pemikiran kita, kita masih diberikan bisa merasakan sesuatu yang nikmat di dunia ini, itu karunia Allah. Maka sudah selayaknya kita memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang pengorbanan ini ternyata tidak hanya kita, ya. Dulu orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, dan umat-umat terdahulu juga telah melakukan pengorbanan yang diberikan kepada Zat yang maha kuasa. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya bahwa aku adalah anak dari dua orang korban. Ya, jadi kalau kita runut nih, ya, kalau kita lihat silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Adam, ada dua orang yang dikorbankan dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau Zat yang maha kuasa. Yang pertama adalah korbannya Nabi Ibrahim yang mengorbankan Ismail demi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga korban yang kedua, yakni korbannya Abdul Muttalib yang mengorbankan Abdullah demi untuk menyampaikan hajatnya atau mengorbankan Abdullah ini untuk dikorbankan kepada dewa atau yang maha kuasa saat itu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bentuk-bentuk pengorbanan yang dilakukan dalam rangka mengabdikan diri kepada Zat yang maha mulia. Tidak hanya itu, orang-orang terdahulu banyak sekali kita lihat kisah Qabil dan Habil. Ya, dua orang ini, ya, diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kurban. Ya, siapa di antara kurban dua orang ini yang diterima? Ya. Yang ketiga, kita lihat dalam realita kemasyarakatan kita bahwa pengorbanan selalu berselaras atau sepadan dengan hasil. Artinya apa? Besar kecilnya pengorbanan seseorang biasanya berefek kepada besar kecilnya hasil yang didapatkan. Maka semakin banyak orang berkorban, semakin banyak orang
berinvestasi, maka semakin banyak dia mendapatkan hasil di masa-masa yang akan datang. Ya, ini salah satu alasan mengapa kita perlu mengorbankan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja bentuk pengorbanan yang bisa kita lakukan dalam rangka mendukung doa-doa kita? Ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengorbanan yang kita bisa lakukan adalah dengan cara korban jiwa kita. Pengorbanan yang paling ringan adalah pengorbanan jiwa kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita berpeluang untuk mendukung doa-doa kita. Ya, bagaimana cara bentuk pengorbanan jiwa kita? Yakni bentuk niat kita yang kuat, ya, azam kita yang kuat, perhatian kita. Jadi kita melepaskan hal-hal duniawi demi untuk doa-doa kita. Ini juga salah satu bentuk pengorbanan kita. Ya. Yang kedua, selain kita berkorban dengan jiwa kita, kita juga bisa berkorban melalui fisik kita, badan kita, pakaian kita. Ya, kita lihat sebenarnya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni doa-doa saya. Boleh. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Boleh. Tetapi akan lebih hebat, akan lebih dahsyat kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa kita wudu dulu. Jadi kita berdoa dalam keadaan suci. Kita berdoa dengan menggunakan pakaian yang bagus. Kita berdoa dengan menggunakan minyak wangi. Walaupun tanpa minyak wangi pun kita bisa berdoa. Tetapi kita menggunakan minyak wangi itu adalah bentuk pengorbanan atau dukungan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bentuk korban badan kita. Yang ketiga, kita juga bisa memberikan korban dalam bentuk dukungan lain. Selain jiwa kita, selain badan kita juga bisa membentuk dalam bentuk korban-korban lain. Apa itu? Oh, banyak sekali. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, sholat tahajud dulu. Loh, apa gunanya sholat tahajud? Sholat tahajud gunanya untuk mendukung doa-doa kita, mendorong doa kita agar cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya kita berdoa tanpa sholat tahajud juga boleh. Ya. Sebelum berdoa sholat duha dulu boleh, dan itu bagus. Sebelum berdoa membaca Al-Quran dulu. Sebelum berdoa berpuasa dulu. Sebelum berdoa bersedekah dulu, sebelum berdoa membantu orang lain dulu. Oh ya, subhanallah, banyak sekali ya pengorbanan yang kita bisa lakukan dalam rangka mendukung doa-doa kita. Jadi sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita ini bisa menjadi pendorong, pendongkrak agar doa kita lebih cepat didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga bisa mendukung doa-doa kita dengan cara apa? Kita mengorbankan segenap waktu kita untuk mendukung doa-doa kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa di rumah boleh, berdoa di kantor bagus, doa di mana saja bagus dan boleh. Tetapi alangkah lebih bagusnya jika kita rela mengorbankan segenap waktu kita, menyisihkan waktu kita untuk mencapai tempat dan waktu yang mustajab. Nah, kita di kantor berangkat ke masjid untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita dari kantor atau dari rumah ke masjid, Allah hitung sebagai sebuah pengorbanan. Demikian sedikit pembahasan tentang pentingnya pengorbanan di dalam mendukung doa-doa kita. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan dan sedikit ghirah kepada kita sekalian, sehingga doa kita lebih berkualitas yang ditunjukkan dengan kita rela mengorbankan sesuatu dalam atau demi mendukung doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.